Selamat datang di acara ke-6 Praktikum Kartografi Analitik, di mana kita akan membahas analisis jaringan atau network analysis. Nah, dalam network analysis di sini ada beberapa part ya. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan yang part pertama tentang analisis konektivitas. Nah, untuk tujuan tersebut atau untuk part pertama tersebut, saya sudah menyiapkan 5 data dummy ya. Di sini ada edge dan nodes di sini. Nah, apa itu edge dan nodes? Kita buka penjelasannya sebentar ya. Jadi untuk merepresentasikan sebuah jaringan atau network itu biasanya diwakili dengan garis dan simbol gitu ya. Nah, garis di sini disebut dengan istilah ini edge, kemudian simbol disebut dengan istilah ini node. Nah, node sendiri kalau kita berbicara tentang data jaringan transportasi darat, node bisa kita lihat pada persimpangan-persimpangan jalan, yang artinya titik di mana pengguna jalan itu bisa beralih ke sisi yang lain atau beralih ke jalur yang lain, beralih ke edge yang lain. Sebagai contoh tadi ya perempatan, kemudian bisa juga ke terminal ya kalau itu transportasi umum, bisa juga halte kalau dia akan beralih ke jalur yang lain, misalnya dari 2A ke 3B gitu. Kemudian kalau dia sistem perkereta-apian ya, node ini bisa juga kita representasikan dalam stasiun dia, satu stasiun kereta. Oke, seperti itu. Nah, kalau untuk yang jalur ini udara, nah berarti node-nya bisa berupa bandara. Kalau dia transportasi laut, nah node-nya itu bisa berupa pelabuhan-pelabuhan. Nah, tempat sandarnya si kapalnya itu ya, atau transportasi lautnya berupa apa gitu. Oke, sementara untuk yang edge, nah ini lazim ya kita temui itu data jalan gitu ya. Tapi sebenarnya edge di sini bukan hanya data jalan ya, karena dia adalah jalur yang menghubungkan antara node satu ke node yang lain. Bisa berupa jalan tadi, bisa berupa rel kereta api, bisa berupa jalur penerbangan ya dari bandara A menuju bandara B, atau kalau dia transportasi perairan ya dia dari pelabuhan A ke pelabuhan B, itu ada garisnya. Nah, itu disebut dengan edge. Nah, untuk edge sendiri itu ada keterangannya ya, nanti dua arah atau satu arah dia, one way atau two way, yang berfungsi untuk memberikan keterangan bahwa objek atau kendaraan itu bisa lewatnya itu bolak-balik atau hanya satu arah saja. Nah, itu sangat umum ya, atau sangat lazim kita temui dalam data jaringan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menyimpan keterangan tersebut di dalam data geospasial gitu ya. Nah, di sini kalau kita buka datanya di perangkat lunak SIG, misalnya saya membuka untuk yang ini ya, edge variasi 1 dan juga node variasi 1, ini karena satu kesatuan ya. Node-nya berupa titik-titik di sini. Nah, kalau kita buka atributnya, dia isinya hanya ID saja. Jadi karena ini data dummy ya, ini saya urutkan saja 1 sampai 10 seperti ini. Jadi di data variasi 1 itu ada 10 nodes. Kemudian jalurnya, ini jalur seperti ini yang warna merah ini, merah muda. Kalau kita buka atributnya, ada 3 kolom di sana. Ada from ID dan to ID, serta ada keterangan one way. Nah, from dan to ini adalah menunjukkan keterangan dia dari dan ke mana. Nah, satu ini berarti dia dari node 1 ke node 2. Kemudian yang ke baris 5 ini dia berarti dari startnya itu dari node 2 menuju ke 5 gitu. Kemudian yang satu arah dan dua arah itu disimpan dalam kolom ini, one way ini. Nah, di sini ada B, ini untuk bidirectional. Jadi untuk yang baris pertama ini bebas ya, dari 1 ke 2 maupun 2 ke 1, artinya dia dua arah. Kemudian yang kolom ke
2 ini adalah ft from to ya, jadi dia hanya bisa berjalan dari 2 ke 3, from 2 to 3. Kemudian contoh yang lain di baris keempat ini tf berarti to from. Nah, berarti dia hanya bisa mengalirkan objek atau kendaraan itu dari 1 ke 4, node 1 ke node 4. Tidak bisa sebaliknya, kan ya, karena aturannya seperti itu. Nah, begitu ya. Nanti yang data yang lain juga sama. Di sini misalnya yang saya buka yang edge var3 misalnya. Nah, ini datanya di tempat lain ya, nggak kelihatan di sini. Nah, ini juga sama, ada from to, kemudian ada keterangan one way-nya juga. Oke, sekali lagi ini untuk yang edge. Oke, nah kemudian untuk menghitung indikator untuk menghitung konektivitasnya, kita akan menggunakan beberapa indikator, 5 ya dalam hal ini. Ada struktur jaringan, ada struktur arah, keterhubungan, keterpusatan, dan juga yang terakhir adalah efisiensi topologis. Nah, apa itu kelima indikator ini? Nah, ini sudah saya sampaikan di tabel-tabel setelahnya gitu ya. Jadi ada untuk yang struktur jaringan kita akan menggunakan alfa, beta, gamma di sini serta density. Nah, apa itu? Nah, ini bisa dibaca di sebelah kanan ini gitu ya. Oke, kemudian untuk struktur yang arah berarti dia akan memperhatikan tadi kondisi one way-nya. Kalau yang yang struktur jaringan ini dia tidak akan mempedulikan ada atau tidaknya keterangan one way. Jadi dia dianggap semuanya itu dua arah gitu. Sementara kalau yang struktur arah itu akan memperhatikan keterangan one way dan bidirectional tadi. Oke, kemudian untuk keterhubungan kita akan menggunakan WCC untuk mengetahui jaringan yang secara topologi itu masih menyatu. Kemudian juga kita akan menilai SCC, ya, strongly connected component. Nah, oke. Kemudian untuk centrality kita akan menggunakan in degree, out degree, dan total degree, serta akan menggunakan closeness centrality dan betweenness centrality. Oke. Dan terakhir untuk efisiensi topologis kita akan menggunakan index simbol atau simbol indeks ya. Kalau simbol indeks ini nanti kebalik ya, semakin kecil nilainya berarti dia akan semakin penting node-nya. Ini node pusat ya. Kalau semakin tinggi dia adalah node pinggiran. Oke, nah untuk mengeksekusi formula-formula di sini kita akan menggunakan bantuan script Python. Nah, ini sudah saya sertakan ya di folder yang sama dengan data dummy-nya. Nah, ini bisa kalian buka dengan menggunakan Notepad++ atau perangkat lunak untuk mengedit script. Nah, di sini saya menggunakan perangkat lunak Atom. Nah, di script ini untuk bisa berjalan di laptop masing-masing ya, itu harus sudah menginstal 3 package. Yang pertama adalah ini GeoPandas, fungsinya untuk membaca data vektor yang save file tadi. Kemudian ada modul ini NetworkX atau package NetworkX, fungsinya untuk menghitung tadi ya konektivitasnya tadi. Kemudian Pandas di sini untuk mengekspor hasil perhitungan di masing-masing nodes. Nanti kita simpan ke dalam bentuk ini CSV. Beberapa ini ya metrik nanti kita simpan dalam bentuk CSV. Ini ada ya yang ini ya yang kita simpan di dalam CSV. Oke, nah untuk menggunakan script ini, nah nanti tinggal diubah saja ya ini ya, 2 nama ini. Nah, masing-masing praktikan nanti kan mendapat dua data dummy ya. Katakanlah saya mendapat data nomor 3 dan juga nomor 4. Nah, berarti nanti tinggal diganti saja ini nomor 3, nanti di running dulu. Nah, setelah running dan sudah disimpan, kemudian baru diganti di sini ke 4 gini. Dan jangan lupa di bawah di sini juga diganti
karena nanti akan mereplace CSV-nya. Nah, gini. Terus kalau sudah di save. Oke, kalau sudah di save, kita bisa memanggil command prompt di sini. Nah, dipastikan ini Python-nya sudah terinstall dengan benar ya. Ini saya cek dulu. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah jalan ya. Atau sekalian coba ya, import ini package-nya. Ini coba saya import. Nah, ini kalau tidak ada reaksi, artinya ada panah 3 kali, itu berarti sudah berhasil. Nah, berarti sudah terinstall. Kemudian import keliru import ya. Oke, sudah terinstall berarti tempat saya. Oke, berarti sudah terinstall semua. Nah, saya bisa exit. Nah, kalau misalnya belum terinstall, nanti teman-teman bisa install terlebih dahulu ya. Misalnya seperti ini. Python 3 mpip install, misalnya pandas belum ada gitu ya. Nah, gini. Nanti dia akan menginstal. Tapi harus koneksi ke internet ya. Oke, kalau sudah berarti tinggal kita jalankan script Python-nya tadi. Connectivity ya. .py. Nah, ini hasilnya. Jadi ada yang ini struktur, kemudian ada yang arah tadi, kemudian ada centrality, kemudian ada in degree dan out degree, kemudian ada symbol index. Oke, kemudian data di masing-masing edge-nya juga sudah tersimpan di dalam file CSV. Oke, kita buka di sini. Nah, ini ya hasil analisisnya. Oke, kita convert saja. Nah, di sini yang paling tinggi degree-nya misalnya ya agak mirip-mirip ya. Nah, cuma yang agak stand out adalah yang ini, ID 6 ini. Dia total degree-nya itu 6, lebih stand out dari yang lain. Dan kalau kita lihat di sini semakin yang paling kecil ya, ini simbolnya, sehingga node ID 6-nya adalah pusat dari jaringan yang ada di sana. Nah, yang paling terisolasi itu adalah yang node nomor 10 ini. Ya, nilai simbolnya paling besar. Oke, nah yang lain nanti bisa diartikan sendiri berdasarkan tabel yang saya sampaikan di PPT. Oke, mungkin seperti itu ya untuk rekan-rekan. Oke, terima kasih, dan untuk yang sesi berikutnya nanti akan disampaikan oleh asisten. Oke, terima kasih, sampai jumpa.